Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Euis Eti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Sukma Murni MPD selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya, Sofi Rusmala Dewi, untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Uang Rupiah Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan untuk meningkatkan daya ingat siswa SD kelas 3. Bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Penulis dalam menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya yaitu pendidikan pada anak sekolah dasar sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah pendidikan pada sekolah harus benar-benar dilatih supaya kelak mencetak generasi yang cerdas. Akan tetapi, tidak semua siswa dasar menyukai semua mata pelajaran. Salah satunya yaitu matematika dan kemampuan berhitung lainnya. Banyak sekali pengajar di sekolah tidak sanggup ketika mengajar matematika. Pasalnya, pasti ada beberapa siswa yang belum atau lamban untuk memahami pembelajaran matematika. Setelah penulis melakukan survei, ternyata hasil rata-rata nilai kemampuan daya ingat siswa itu sangat rendah, terutama dalam pembelajaran matematika pada pelajaran pecahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan contextual teaching and learning sebagai pendekatan pada proses pembelajaran matematika. Karena dengan adanya pendekatan ini bisa dilakukan dengan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Selain itu, penulis melakukan penelitian dengan berbantuan Microsoft PowerPoint sehingga guru sekolah dapat memanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan siswa dan supaya siswa lebih tertarik untuk belajar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran berbasis uang rupiah menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan daya ingat siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengembangan media pembelajaran berbasis uang rupiah menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Menurut Hasan dan kawan-kawan tahun 2021, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung pemberi informasi, yaitu pendidik kepada penerima informasi atau peserta didik, dengan tujuan untuk mendorong peserta didik agar terinovasi dan mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Kemudian, menurut Anggraini 2019, secara garis besar, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu, alat pembayaran atau alat pembelian barang dan jasa. Sedangkan pendekatan contextual teaching and learning menurut pihak Toro tahun 2015
adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran secara berkelompok untuk menemukan suatu konsep yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Sedangkan menurut Daryanto 2013, pendekatan kontekstual teaching and learning yaitu memiliki 7 konsep, yaitu konstruktivisme, question, inquiry, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Selain itu, menurut Marfu'ah dan kawan-kawan, tahun 2016, Microsoft PowerPoint merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia yang menarik, mudah diproduksi, dan mudah digunakan. Selain itu juga, pecahan menurut ASTRI 2019 adalah suatu bagian utuh yang digunakan menjadi beberapa bagian yang sama. Dan yang terakhir, daya ingat. Menurut Yayan 2015, daya memori adalah kemampuan untuk mengambil kembali daya yang tersimpan dalam memori. Sedangkan menurut Putranto tahun 2019, seseorang yang ingin mengingat informasi yang diterimanya harus memiliki 3 tahapan proses memori atau mengingat, yaitu belajar atau learning sebagai tahap pertama dari proses memori berupa penyandian atau perekaman informasi. Coding yaitu sebagai tahap kedua dari proses memori untuk menyimpan informasi yang diperoleh, serta pengambilan atau retrieval sebagai tahap ketiga dari proses mengingat untuk mengambil informasi yang telah disimpan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode yang penulis ambil yaitu metode penelitian R&D. R&D yaitu Research and Development, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan yang dilakukan yaitu model pengembangan Book and Gold. Secara lengkap, Book and Gold mengungkapkan 10 langkah dari R&D. Yang pertama yaitu ada potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang terakhir yaitu produk massal. Subjek penelitian yaitu siswa SD kelas 3 yang berjumlah 29 orang. Lokasi penelitian yaitu di SD Negeri Cihideng 01. Instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, angket, soal tes, dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS 16. Maka hasil dari penelitian yaitu yang pertama, proses pengembangan dilakukan secara 5 sesi pertemuan dan hasil setelah melakukan pembelajaran yaitu 68% meningkat. Yang kedua, respon guru dan siswa, nilai rata-rata presentase yaitu 78,89% dengan kategori baik. Yang ketiga, peningkatan pengembangan media pembelajaran yaitu 0,68 dengan kategori sedang. Dan yang terakhir, kendala-kendala dalam pengembangan media pembelajaran terdiri dari kendala-kendala eksternal, diantaranya yaitu tidak semua siswa mempunyai uang pecahan, tidak semua sekolah menyediakan sarana inventaris, dan tidak semua guru matematika satu pemahaman mengenai metode ini. Sedangkan kendala internal yaitu terjadi 1 atau 2 orang siswa tidak paham dengan
materi. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yang pertama, proses dan hasil pengembangan media pembelajaran berbasis uang rupiah menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan, yaitu dengan cara uji validitas dan hasil post-test pada uji endgame lebih meningkat 68% dibandingkan hasil post-test. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran berbasis uang rupiah menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan, yaitu dengan nilai rata-rata presentase 78,8% dengan kategori menarik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan daya ingat dengan menggunakan media pembelajaran berbasis uang rupiah menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan dengan kategori sedang yang dapat dilihat dari nilai rata-rata endgame yaitu 0,68. Dan yang terakhir yaitu kendala-kendala dalam pengembangan media pembelajaran berbasis uang rupiah menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan Microsoft PowerPoint pada materi pecahan, yaitu terdiri dari kendala-kendala eksternal dan internal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.